Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ke-6 ini mari kita lanjutkan kajian online surah Yasinnya. Sekarang memasuki ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal azizir rahim. Seperti biasa kita bahas hukum bacaannya terlebih dahulu. Nun sukun bertemu dengan huruf zai. Ini hukum bacaannya adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Jadi ketika nun sukun bertemu huruf zai, maka dibacanya samar. Suaranya antara N dan M sambil ditahan 3 harokat. Nah, itu samar. Jangan tan. Nah, ini enggak samar, jelas. Ini samar. Sambil ditahan di situ 3 harokat. Ya. Huruf zai berbaris kasroh. Di depannya, di hadapannya ada huruf ya berbaris sukun. Ini dibaca panjang 3 harokat karena hukum bacaannya adalah mad asli atau disebut juga mad tabi'i. Lalnya alif lam qamariyah. Sama dengan tadi ya, huruf zai berbaris kasroh, di depannya berhadapan dengan huruf ya sukun, mad asli, mad tabi'i. Zir alif lam syamsiyah. Rahim dibaca waqaf karena akhir ayat diberhentikan. Yang tadinya mad asli karena dibentikan, maka menjadi mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun. Rahim. Nah, jadi bacanya Tanzilal azizir rahim. Tanzila sebagai wahyu yang diturunkan. Tanzila sebagai wahyu yang diturunkan al-azizi dari Allah yang maha perkasa. Ar-rahimi lagi maha penyayang. Fa'in kuri'a bin nasbi, maka jika lafaz tanzil dibaca nasab dengan baris fathah tanzila, yakunu nasbuhu, maka nasab fathahnya itu bil fi'lil mahzufi, sebab adanya fi'il yang dibuang, sebab ada kata kerja yang dibuang. Fataqdiruhu, maka kira-kira kata kerja yang dibuang tersebut adalah iqra. Nah, ini kata kerja yang dibuang nih. Jadi kenapa dibaca tanzila? Karena sebetulnya di depannya ada kata iqra yang menyebabkan dia dibaca fathah. Tanzila, bukan tanzilu, bukan tanzili. Karena ada kata kerja yang dibuang, asalnya iqra. Nggak kelihatan sama mata. Karena apa? Dibuang. Jadi kita tinggal baca tanzila. Ya, nih. Ya. Iqra, bacalah tanzilal azizi,
sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Yakni maksudnya, ya Muhammadu, wahai Muhammad, Iqra, bacalah oleh kamu al-munazzala, Al-Quran yang diturunkan, minal azizir rahimi, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama. Kalau kita baca tanzila sesuai textbook yang ada di mushaf Al-Quran. Tanzilal azizir rahim. Asalnya Iqra, tanzilal azizir rahim. Iqra-nya nggak kelihatan karena kenapa? Dibuang. Paham ya bapak-bapak, ibu-ibu ya? Oh, kalau kita baca tanzila ternyata di depannya harus ada Iqra. Wa in quri'a birraf'i, dan jika kalimat tanzil ini dibaca ropa dengan baris dhammah, tanzilu yakunu khobaron, maka kata tanzil di situ menjadi khabar limubtada'in mahzufin, bagi mubtada yang dibuang, bagi subjek yang dibuang. Fatakdiruhu, maka kira-kira ya subjek yang dibuang tersebut adalah hazal Qur'anu, hazal Qur'anu. Jadi boleh dibaca tanzilul azizir rahim, boleh ya. Kok di Al-Quran tanzila? Ya boleh. Yang penting ilmunya tahu. Ini kan lagi dikasih tahu ilmunya. Oh, walaupun teksnya di Al-Quran itu tanzilal azizir rahim, kita boleh bacanya tanzilul azizir rahim. Ada mubtada yang dibuang, ada subjek yang dibuang. Apa itu? Hazal Qur'anu asalnya. Jadi hazal Qur'anu tanzilul azizir rahim. Hazal Qur'anu, Al-Quran ini munazzalun alaika, diturunkan kepadamu Muhammad biwasitoti Jibril alaihi salamu, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh kita baca tanzilul azizir rahim, karena sebetulnya di depannya ada kalimat yang dibuang yang gak kelihatan oleh mata kita. Kalau dikasih lihat hazal Qur'anu tanzilul azizir rahim. Jadi Al-Quran ini sebagai wahyu yang diturunkan buat Nabi Muhammad. Al-Azizi, dari Allah yang Maha Perkasa. Al-Ghalibi, Allah si penakluk. Allah bisa naklukin siapa saja. Zaman dulu itu yang namanya Raja Fir'aun ngaku-ngaku perkasa, ngaku-ngaku Tuhan, tapi Allah tanpa menghadapi sendiri si Fir'aun, Allah cuman suruh ciptaannya Laut Merah, Fir'aun tenggelam di Laut Merah, kelelep dia, dilelepin sama Laut Merah, mati si Fir'aun. Ngaku perkasa. Buat Allah, nggak ada yang lebih perkasa dariku. Fir'aun ngaku-ngaku perkasa, cukup ciptaanku saja, makhlukku saja, Laut Merah. Tenggelamkan si Fir'aun. Tenggelam, lelep, matiin, mati. Dulu ada yang raja namanya Raja Namrud. Ngaku raja perkasa, ngaku Tuhan juga. Saking sombongnya dia, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Allah juga nggak mau ngadapin langsung si Raja Namrud, kecil. Ngadepin Raja Namrud mah cukup saya kirim makhlukku yang kecil berupa nyamuk digigit tuh si Raja Namrud sama nyamuk, panas dingin, demam, mati si Namrud. Allah Al-Aziz Al-Ghalib,
yang maha perkasa, yang maha penakluk, menaklukkan siapa saja. Sekarang lagi pada pusing nih semua negara. Semua negara. Ya. Kenapa? Yang ngaku negara adidaya, yang ngaku negara maju, yang ngaku negara super hebat, yang ngaku negara super hebat aja ya, dibuat kalang kabut oleh makhluk yang namanya COVID-19. Tuh, kerjain tuh Amerika, negara adidaya dia, sombong. Dikirim sama lo COVID-19. Pusing presidennya, pusing bangsanya. Tuh yang lain-lain juga sama, semuanya. Termasuk Indonesia. Bukan pusing 7 keliling Indonesia mah. Pusing. Pusing banget. Bagaimana cara mencegah si COVID, dipusingkan lagi oleh rakyatnya yang pada bandel, susah diatur. Pusing 7 keliling. Siapa yang ngaku pimpinan-pimpinan dunia? Ya. Yang berkasa siapa yang ngaku-ngaku bangsa yang paling adidaya, yang paling hebat, paling maju? Allah kirim cuman si COVID-19, semua pada pusing. Jadi Allah maha perkasa. Cuman Allah kirim makhluk yang kecil aja, manusia yang ngaku paling super, paling perkasa, menjadi lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muntakimi, Allah yang memberi siksa minal asi, kepada orang yang durhaka kepadanya. Allah akan beri siksa orang-orang yang durhaka kepadanya. Orang-orang yang gak mau sholat, orang-orang yang gak mau zakat, orang-orang yang gak mau patuh kepadanya, nanti Allah siksa. Sekarang diliatin dulu sama Allah, diliatin dulu, biarin, ayo ya. Puas-puasin, silahkan. Tapi nanti neraka tempatmu, tempat penyiksaan. Enggak aku langsung, aku titipkan kepada malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah untuk menyiksa karena akibat kedurhakaanmu kepada Allah waktu hidup di dunia. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Di samping Allah memberikan siksaan kepada makhluknya, Allah juga menyayangi makhluknya. Siapa yang bakal disayang sama Allah? Lil muti'ina, yaitu orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat kepada Allah disayang. Rakyat yang taat kepada pemimpinnya disayang pemimpin. Tapi kalau pada bandar sudah diatur, ya pimpinnya nggak sayang. Allah juga begitu. Kalau Allah atur pada tertib, Allah sayang. Tapi Allah buat aturan nggak pada tertib, malah membandel, malah membangkang, malah melawan. Allah nggak sayang. Tapi Allah Al-Aziz Al-Muntakim, bahkan akan Allah berikan balasan yang sangat dahsyat dengan memberikan siksa kepadanya, hukuman kepadanya. Faqra, maka bacalah olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, lil munkirin, kepada orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u kalami, sehingga mereka mendengar firmanku, wa yakhafu minni, dan sehingga mereka takut kepadaku, wa yaji'u ilal insafi, dan mereka datang dengan penuh ketundukan menerima kebenaran Islam. Kita ini Al-Quran peninggalan dari Nabi besar Muhammad SAW, baca. Buat apa? Buat ngobatin kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Kekufuran mata kita penglihatannya, kekufuran mulut kita bicaranya, kekufuran perilaku kita, kekufuran hati kita kepada Allah. Baca nih Al-Quran. Dengan kita baca Al-Quran,
sebagai wahyu terbesar Nabi Muhammad yang diwariskan kepada kita umat Islam, kita akan dapat petunjuk nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibaca surah Yasin, qalbul Quran. Jangan ragu dah. Setiap hari nih baca surah Yasin, kita akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dilindungi oleh Allah dari siksanya. Kita akan disayangi oleh Allah karena kita salah satu termasuk hambanya yang taat dengan lantaran membaca surah Yasin setiap hari. Enggak usah khawatir dengan janji-janji Allah. Janji Allah itu benar, enggak bakal ngeleset. Maka jangan ragu dengan janji Allah. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Yasin ayat yang ke-5. Mudah-mudahan kita semakin taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya adalah kita rajin membaca surah Yasin ini sehingga semua hajat-hajat kita, semua cita-cita dan keinginan kita akan dipermudah oleh Allah untuk memperolehnya. Allah akan selalu menjaga kita pagi, siang, sore, malam, setiap hari sepanjang umur kita kalau kita selalu baca surah Yasin ini. Dan yakin bahwa Al-Quran ini akan mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan, kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.